Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khotijah, NIM J1A2200005 dari Prodi TIP angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi pengaruh metode pengeringan vakum terhadap padat teh daun senduduk atau Melasthoma candidum pada mata kuliah Teknik Pengeringan. Langsung saja ke pendahuluan. Tanaman senduduk merupakan salah satu tanaman yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Berdasarkan empiris dari masyarakat, bahwa daun senduduk atau Melasthoma candidum dapat mengobati penyakit disentri, diare, bisul, luka luar, dan sariawan. Bagian dari tanaman senduduk Melasthoma candidum yang sering digunakan sebagai obat adalah daunnya. Keunggulan penggunaan vakum dalam proses pengeringan dibandingkan dengan metode konvensional, proses pengeringan yang berlangsung relatif cepat beserta mampu menurunkan titik didih air, sehingga dapat mengeluarkan air dari bahan yang dikeringkan lebih cepat walaupun pada suhu yang rendah. Menurut Istifarina dan Musadat 2004 dan Perumal 2007, dengan tekanan vakum yang lebih rendah dari tekanan atmosfer, maka air pada bahan dapat menguap pada suhu yang lebih rendah atau titik didih kurang dari 100 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan produk yang dikeringkan memiliki kualitas yang lebih baik karena tekstur, cita rasa, dan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya tidak rusak akibat suhu pengeringan yang tinggi. Kutovoy et al. 2004. Pengeringan vakum merupakan metode pengeringan untuk mengeluarkan air dari bahan yang dikeringkan dengan cara menurunkan tekanan parsial uap air dari udara dalam ruang pengering. Tekanan parsial uap air di dalam ruang pengering yang lebih rendah dari tekanan atmosfer dapat berpengaruh terhadap kecepatan pengeringan sehingga proses singkat walaupun suhu lebih rendah daripada suhu yang digunakan pada saat pengeringan dalam ruang pengering tekanan atmosfer. Sinaga 2001, Poncianoret al. 2001, Pinedo et al. 2004. Pada pembuatan teh hijau menggunakan daun senduduk, pada proses pengering menggunakan metode vakum perlu dilakukan besaran suhu dan tekanan yang optimal. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu faktor 1, tekanan vakum dan suhu pengering terdiri dari 4 taraf yaitu P1 tekanan vakum 30 kPa suhu 60 derajat Celcius. P2 tekanan vakum 30 kPa suhu 70 derajat Celcius. P3 tekanan vakum 40 kPa suhu 60 derajat Celcius. P4 tekanan vakum 40 kPa suhu 70 derajat Celcius. Faktor yang kedua, lama pengeringan terdiri dari 4 taraf yaitu L1 60 menit, L2 75 menit, L3 90 menit, L4 105 menit. Banyaknya kombinasi perlakuan atau TC adalah 4 kali 4 sama dengan 16, maka jumlah ulangan N adalah sebagai berikut. TC N-1 15 16 N-1 15 16 N16 15 16 N31 N1,932 dibulatkan menjadi N sama dengan 2, maka untuk ketelitian dilakukan ulangan 2 kali. Pelaksanaan penelitian. Cara kerja. Yang pertama disortasi, yang kedua kulit daun dicuci hingga bersih dan ditiriskan. Yang ketiga lalu dikeringkan dalam vakum selama L1 60 menit, L2 75 menit, L3 90 menit, L4 105 menit dengan suhu P1 tekanan vakum 30 kPa suhu 60 derajat Celcius, P2 tekanan vakum 30 kPa suhu 70 derajat Celcius, P3 tekanan vakum kPa suhu 60 derajat Celcius, P4 tekanan vakum 40 kPa suhu 70 derajat Celcius. Proses yang keempat yaitu penghalusan, yang kelima pemisahan, yang keenam setelah kering teh daun senduduk siap dikemas dalam kemasan plastik dengan ukuran yang diinginkan.
Adapun diagram alir pembuatan teh daun sendudu. Yang pertama ada bahan baku yaitu daun sendudu, kemudian proses disertasi, kemudian proses pencucian, kemudian keringkan menggunakan vakum tekanan. Tekanan yang digunakan yaitu P1, tekanan vakum 30 kPa suhu 60 derajat Celcius, P2, tekanan vakum 30 kPa suhu 70 derajat Celcius, P3, tekanan vakum 40 kPa suhu 60 derajat Celcius, P4, tekanan vakum 40 kPa suhu 70 derajat Celcius, dan lama pengeringan atau L1 60 menit, L2 75 menit, L3 90 menit, L4 105 menit. Kemudian dilakukan proses penghalusan, kemudian ke proses pemisahan, lalu dikemas dalam plastik. Pas waktu dikemas dalam plastik, dilakukan pula analisis kadar air, kadar tanin, rendemen, uji organoleptik meliputi warna, aroma, rasa. Kemudian dilakukan analisa parameter. Parameter pengamatan yang dilakukan yaitu yang pertama penentuan kadar tanin Sudarmaji 1984 sebanyak 5 gram bahan yang telah ditumbuk halus ditambah 40 ml Aquades kemudian dididihkan selama 30 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 500 ml dan ditambah Aquades sampai tanda terang, lalu disaring filtrat 1. Diambil 10 ml filtrat ditambah 20 ml indikator indigo karmin dan 750 ml Aquades. Selanjutnya dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1 N sampai warna kuning emas. Misal diperlukan mili, diambil 100 ml filtrat 1 ditambah berturut-turut 50 ml larutan gelatin, 100 ml larutan garam asam, 10 gram kaolin powder. Selanjutnya digojok kuat-kuat beberapa menit dan disaring. Filter 2 diambil 20 ml filter 2 dicampur dengan indikator indigo karmin sebanyak 20 ml dan Aquades 750 ml. Kemudian dititrasi dengan larutan KMNO4 0,1 N misal dibutuhkan B mili. Standarisasi larutan KMNO4 dengan Na oksalat kadar tanin dalam persen sama dengan 50A dikurang 50B dikali N 0,1 dikali 0,00416 dikali 1001 mili KMNO4 0,1 N sama dengan 0,004416 gram tanin. Yang kemudian parameter pengamatan yang diamati itu rendemen Sudarmiji DKK 1989. Teh daun sendudu diambil lalu kemudian ditimbang dan dihitung rendemen dengan rumus sebagai berikut. Rendemen dalam persen yaitu berat teh yang dihasilkan dibagi dengan berat awal dikali 100%. Selanjutnya parameter pengamatan yang dilakukan yaitu kadar air. Sudarmiji DKK 1989. Mula-mula bahan ditimbang sebanyak 5 gram pada aluminium foil yang telah diketahui berat kosongnya, kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 105 selama 4 jam. Lalu dikeringkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang. Ini adalah hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan uji secara statistik, secara umum menunjukkan bahwa tekanan vakum dan suhu pengering berpengaruh terhadap parameter yang diamati. Data rata-rata hasil pengamatan tekanan vakum dan suhu pengering pada teh daun sendudu dapat dilihat pada tabel 4. Pada tekanan vakum dan suhu P1 30 derajat 30 kPa dan suhu 60 derajat Celcius mengandung tanin sebanyak
3.476%, rendemennya 5.519%, kadar airnya 5,519, kadar air 6,029%. Pada uji organoleptik, rasa 2,959%, aroma 2,275%, warna 2,281, yang P2 30 kPa, dan suhu 70 derajat Celcius, tanin 3,191%, rendemen 5,218, kadar air 5,413. Pada uji organoleptik, rasa 2,769, aroma 2,571, warna 2,559. Pada P3 40 kPa dan suhu 60 derajat Celcius 2,946, rendemen 5,018%, kadar air 4,800%. Uji organoleptiknya, rasa 2,819, aroma 2,825, warna 2,825. Pada P4 40 kPa dan suhu 70 derajat Celcius 2,389%, rendemennya 4,561, kadar airnya 4,388%, uji organoleptik 2,775%, aroma 3,209%, warna 3,253%. Dari hasil penelitian dan uji secara statistik secara umum menunjukkan bahwa lama pengeringan berpengaruh terhadap parameter yang diamati. Data rata-rata hasil pengamatan lama pengeringan dapat dilihat pada tabel 5. Selanjutnya pada tabel 6, pengaruh tekanan vakum dan suhu pengeringan terhadap pada tanin dapat dilihat pada tabel 6, yaitu hasil uji beda rata-rata tekanan vakum dan suhu pengeringan terhadap tanin. Adapun keterangannya, huruf yang berbeda pada kolom notasi menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata pada taraf 5% dan berbeda sangat nyata pada taraf 1%. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tekanan vakum dan suhu pengeringan serta lama pengering terhadap teh daun senduduk dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tekanan vakum dan suhu pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata pada taraf pH 0,05 terhadap organoleptik rasa. Lama pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata pada taraf P1 kecil dari 0,0 terhadap kadar tanin, kadar air, organoleptik rasa, dan aroma, dan tidak berpengaruh nyata pada taraf P lebih besar dari 0,05 terhadap rendemen dan organoleptik warna. Yang ketiga, interaksi perlakuan antara tekanan vakum dan suhu pengeringan serta lama pengeringan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata P kecil dari 0,05 terhadap tanin, rendemen, kadar air, organoleptik rasa, aroma, dan warna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.